keempat di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Informasi langsung dari David Rizal tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam liputan pagi hari ini. Dan saya Scholastika Sylvia serta segenap tim redaksi yang bertugas pada pagi hari ini pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa, selamat beraktivitas. Salam SCTV. diberitakan siap dinikahi keponakan Wakil Presiden Yusuf Kala. Benarkah Bella dan Afifuddin akan menikah tahun depan? Setelah mobil mewah ditarik leasing, rumah megah Charlie di Taman Kopo Indah Bandung juga disebut-sebut telah dijual. Seperti apa upaya Regina sang istri untuk membantu perekonomian Charlie Van Houten? Film Ada Apa Dengan Cinta 2 cetak sejarah. Apa saja kelebihan AADC 2 dibanding AADC pertama yang membuat penonton rela antri untuk menonton lanjutan kisah asmara Rangga dan Cinta? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, rahasia di balik kehidupan para selebritis akan kami sajikan ke hadapan Anda. Semua diungkap secara lebih real. Mobil mewah yang diberikan Charlie sebagai hadiah ulang tahun putranya ditarik leasing. Kabar Charlie bangkrut pun merebak. Apalagi diketahui dari pihak leasing bahwa mobil mewah tersebut ternyata sudah
melihat lebih dekat ubur-ubur di bulan Maret ini. Danau ubur-ubur Lembakana adalah sebuah danau air payau yang dikelilingi oleh bukit-bukit yang cukup tinggi. Tiba di sekitaran danau, dari atas saya sudah melihat bulatan ubur-ubur dengan warna menyala. Tanpa komando, saya langsung menceburkan diri ke danau untuk bisa langsung melihat ubur-ubur lebih dekat. Berbeda dengan danau Takabar yang memiliki sedimen lumpur sehingga cukup mudah keruh jika banyak orang yang berenang, danau ubur-ubur Lembakana dasarnya cukup dalam sehingga lebih jernih. Ubur-ubur terbalas jenis binatang laut yang termasuk dalam kelas Scyphozoa. Ubur-ubur berbentuk payung terumbai. Di dunia, tercatat ada sekitar 1.800 jenis ubur-ubur. Ada dua klasifikasi ubur-ubur, yaitu ubur-ubur beracun dan tidak beracun. Sedangkan untuk ubur-ubur yang ada di Danau Lembakana merupakan ubur-ubur jenis stingless yang tidak beracun. Ubur-ubur stingless memiliki warna cerah dengan ukuran yang cukup besar, yaitu sekitar 25 hingga 40 cm. Ubur-ubur bertahan hidup dengan memakan lensa, plankton, dan moluska. Dengan tentakel dan membawa mangsa dalam tubuh untuk dicerna. Ubur-ubur memiliki gerak terbatas dan hanyut dengan arus, bahkan ketika berenang. Melihat keunikan ubur-ubur ini, saya begitu takjub. Ubur-ubur sangat rentan, sehingga bagi Anda yang ingin melihat dan berenang dengan ubur-ubur, pastikan Anda tidak memakai fin karena bisa melukai tubuh ubur-ubur yang lunak. Langsung merupakan warisan nenek moyang kita yang sudah ada sejak dulu. Setiap daerah di Indonesia memiliki resep mengolah kuliner dengan beragam campuran bahan dasar. Kalau kita berbicara tentang kuliner di Papua, pasti tidak bisa dipisahkan dari yang namanya singkong, sagu. Tapi ternyata banyak sekali olahan yang terbuat dari kedua bahan tersebut. Ya, kali ini saya bersama dengan mama-mama di kampung Pepala. Lalu saya akan diajak untuk membuat satu kuliner yang terbuat dari sagu, itu namanya mie di. Pertama kita apa, mama? Kita haluskan ini. Haluskan dulu ya. Saya bantu ya. Menggabungkan sagu dengan daging yam, midi adalah salah satu kuliner yang banyak dinanti di Pulau Misol. Midi biasanya dibuat saat diadakan hari besar. Di masyarakat Pulau Misol, midi bukan hanya sekedar makanan, namun sudah menyatu dengan tatanan budaya. Terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, tepung sagu, daging biar, dan tepung ampas sagu atau tambukun. Haluskan semua bumbu, dari kunyit, bawang merah, cabai, dan lainnya. Jika bumbu sudah halus, berikutnya membuat adonan mie. Masukkan tepung sagu, tepung ampas sagu, dan air secukupnya. Ampas sagu berguna agar adonan mie semakin kenyal. Takaran pun harus diperhatikan karena jika salah sedikit, pembuatan mie gagal. Adonan yang sudah siap kemudian digiling menggunakan botol. Pastikan semua sisi adonan rata. Sudah, adonan siap dibuat menjadi mie. Sudah rata ya, Mama. Nah, jadi kalau biasanya kita bikin mie, itu menggunakan alat ya, diputar. Di Papua bikin mie tradisional, jadi mie potong-potong ya, Mama ya. Siapkan tunggu dan panaskan air. Mie hingga matang. Aduk perlahan dan tiriskan. Proses dilanjutkan dengan menyiapkan daging biar. Biar atau tas adalah hewan laut yang
secukupnya, masukkan mie sagu dan aduk sesaat. Menyantap mie paling nikmat dalam kondisi hangat. Apalagi bersama dengan masyarakat Papua langsung, sungguh momen yang tak terlupakan. Ragam Indonesia. Akhirnya saya bisa bertemu juga dengan orang besar dari bangsa saya. Cika? Iya, Ma. Semoga Mama bisa. Iya, ini tante bawain cocok. Wah, pasti cocok-cocok buat kita semua. Kemajuan berawal dari mimpi melalui konektivitas teknologi dan talenta. Mimpi pun bisa menjadi kenyataan. Asiakan mengiringi setiap langkah Anda. Semua orang tak pernah terlepas dari lifestyle. Semua butuh informasi modern dari teknologi hingga komunitas. Etalase, setiap Jumat jam 12 siang. Semua butuh rekomendasi kuliner sesuai selera rasa. Detektif Rasa, setiap Sabtu jam 9:30 pagi. Semua butuh referensi untuk menjadi nyaman sesuai idaman. Rumah India, setiap minggu jam 8:45 pagi. Semua juga butuh inspirasi fashion yang menambah percaya diri. Dua bijak, setiap minggu jam 9:15 pagi. Karena semua kebutuhan lifestyle modern Anda hanya di Trans 7. Yang sekedar yang beneran, kudu usahanya. Halo, teman-teman.
susu lainnya.